Film dimulai di kota Brazil dengan memperlihatkan kerumunan warga yang sedang berdemo di depan gedung pemerintah. Mereka berkumpul di sana untuk memprotes seorang gubernur yang bernama Sandro Corrêa. Gubernur tersebut kini telah menjadi tersangka dalam kasus penggelapan dana di beberapa rumah sakit. Akibat perbuatannya tersebut, banyak pasien yang harus meninggal dunia karena fasilitas yang tidak memadai. Flashback ke beberapa hari sebelumnya, sebuah divisi bersenjata khusus bernama DEI ditugaskan untuk menangkap Sandro. Tak butuh waktu lama, tim tersebut berhasil membawa Sandro untuk dimintai keterangan. Sesampainya di kantor, dua pria bernama Miguel dan juga Edu ditugaskan untuk menginterogasi gubernur korup tersebut. Mereka lalu menanyakan alasan mengapa Sandro melakukan penggelapan dana tersebut. Miguel dan Edu juga menunjukkan rekaman yang membuktikan keterlibatan Sandro dalam kasus korupsi ini. Dalam rekaman itu, Sandro telah terbukti melakukan intimidasi kepada siapapun yang menghalangi langkahnya untuk korupsi. Say about the misappropriation of public funds from your office. There is no problem with the state's financial accountability. The public hears this, you're done. Fucking snitches who blabbed and make sure they stay understood. Pada keesokan harinya, saat Sandro hendak makan siang, ia didatangi oleh pengacaranya yang membawa kabar bahwa ia telah mengajukan uji banding ke kejaksaan setempat. Dengan demikian, Sandro dapat menjalani masa tahanannya cukup dari rumah saja. Meski kabar ini menggembirakan bagi Sandro, namun dia khawatir jika ada pihak yang saat ini sedang mengincar nyawanya. Oleh karena itu, Sandro lalu meminta pengacaranya untuk menyiapkan pengawal pribadi. People won't even remember a fucking thing after 6 months. Out of here. There's gonna be a witch hunt. Di sisi lain, Miguel yang baru pulang kerja mendapati putrinya sudah tertidur di atas sofa. Dengan hati-hati, ia menggendong putrinya dan membawa putrinya itu ke dalam kamar tidur. Sang putri sempat terbangun dan langsung mengucapkan selamat kepada ayahnya kala telah berhasil menangkap gubernur korup. Pada pagi harinya, Miguel lalu berencana untuk mengajak putrinya untuk menonton pertandingan sepak bola. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena mantan istri Miguel sudah datang untuk menjemput anaknya lebih awal agar anaknya itu bisa bermain di rumahnya. Alright, your mom's here. Go get your things. Come in. Thanks. Mommy! Hey there, sweetie. I wanted to talk to you about going to the mountain. Better to see it together. Alright then, fine. Yeah, looks like we're going to the stadium! Singkatnya, Miguel pun akhirnya pergi ke tempat kerja. Saat tiba, Miguel dikejutkan oleh kabar bahwa divisinya akan dibubarkan. Lebih mengejutkannya lagi, atasannya memberitahu bahwa kasus gubernur korup telah dialihkan ke pihak kepolisian. Mendengar kabar tidak mengenakan ini, Miguel merasa kesal dan juga frustasi, mengingat ia telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki dan menangani kasus tersebut. I want to congratulate you all on the governor smoothly a repossession case. That's bullshit. It's not bullshit. Okay? We've spent months investigating this asshole. Problems accepting their orders. They can see me in my office. Miguel lalu meninggalkan tempat kerja untuk menjemput putrinya. Ia kemudian mengajak anaknya untuk kembali menonton pertandingan sepak bola dan karena pertandingan akan segera dimulai, mereka segera bergegas menuju stadion. Setibanya di sana, Miguel lalu turun dari mobil bersama putrinya dan berjalan kaki menuju ke dalam stadion. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba putrinya terkena tembakan yang entah dari mana asalnya. Don't worry, it'll be alright. We'll be on time. Please don't. Melihat putrinya terluka, Miguel langsung panik dan berusaha menyelamatkan putrinya dengan membawanya langsung ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dua orang perawat langsung membawa anaknya ke ruang IGD. Setelah menunggu sangat lama, Miguel yang merasa gelisah akhirnya memutuskan untuk nekat masuk dan mengecek langsung keadaan putri kesayangannya. Betapa terkejutnya Miguel ketika di dalam ruang IGD ada banyak pasien terlantar akibat buruknya fasilitas rumah sakit yang disebabkan oleh korupsi sang gubernur. Miguel sendiri akhirnya mendapati putrinya terbaring tanpa ada satupun dokter yang merawatnya. Karena terlanjur kehilangan banyak darah dan tidak mendapatkan pertolongan dengan segera, akhirnya Miguel harus kehilangan putri semata wayangnya yang amat sangat ia cintai. Where's the fucking doctor? I'm really sorry.
Singkat cerita, Miguel kembali ke rumahnya ditemani sahabat dekatnya, yakni Edu. Edu berusaha menghibur Miguel dengan berjanji untuk membantu penyelidikan atas kematian putri Miguel yang hingga kini masih belum diketahui siapa pelakunya. Setelah berbagai upaya, Edu juga belum bisa menemukan titik terang mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Sementara itu, Miguel yang masih terpukul atas kematian anaknya mencoba melampiaskan kesedihannya dengan berjogging. Saat sedang berlari, ia tiba-tiba berhenti karena melihat siaran langsung yang mengabarkan bahwa Sandro akan dilantik sebagai calon presiden baru. Kabar tersebut tentu memicu gelombang protes dari para demonstran yang menolak seorang koruptor untuk memimpin negara mereka. Terlebih lagi, Sandro sebelumnya telah terbukti menggelapkan dana rumah sakit. Tindakannya itu secara tidak langsung telah menjadi penyebab kematian banyak orang, salah satunya adalah kematian putri Miguel. Merasa muak dan dipenuhi amarah, Miguel akhirnya ikut berdemo dengan masyarakat. Suasana semakin kacau saat polisi lalu menembakkan gas air mata yang membuat matanya perih dan pandangannya kabur. Di tengah kekacauan ini, seseorang yang tak dikenal melemparkan topeng anti gas dan Miguel langsung menggunakannya. Kemarahan dan dendam yang amat besar telah mengubah Miguel menjadi sosok yang amat kejam dan tak kenal ampun. Dengan brutal, Miguel menghadapi anak buah Sandro satu persatu dan menghabisi mereka tanpa ragu. Tanpa hambatan yang berarti, Miguel juga berhasil masuk ke ruangan Sandro dan menghajar sang koruptor dengan sangat brutal hingga akhirnya calon presiden korup itu tewas di tangan Miguel. Get your hands off me! Guards in here! Guards! Scene lalu berpindah dengan memperlihatkan dua orang yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan Brazil. Mereka bernama Gomes yang merupakan Menteri Keamanan dan juga Regina sebagai Menteri Keuangan. Mereka berdua telah bersekongkol dengan Gubernur Sandro untuk meraup keuntungan pribadi, di mana hal itu dibuktikan dengan Gomes yang mendanai si gubernur untuk melancarkan aksinya. Keesokan harinya, Gomes lalu mengadakan pertemuan dengan rekan sesama politikus yang juga punya sifat serakah, haus akan jabatan dan juga kekayaan. Dalam pertemuan itu, Gomes mengungkapkan niatnya untuk mencalonkan anaknya sebagai presiden menggantikan Sandro yang telah tewas. Mendengar hal itu, orang-orang yang hadir langsung tertawa karena menganggap ide Gomes tidak masuk akal. Mereka lalu menolak mentah-mentah karena anaknya sama sekali tidak memiliki latar belakang dunia politik. Merasa tidak terima dengan penolakan itu, Gomes lalu mengancam mereka semua dan memperingatkan bahwa jika mereka tidak mendukung idenya, ia akan melanjutkan penyelidikan kasus korupsi sang gubernur. By the way, korupsi sang gubernur adalah kartu as bagi Gomes karena sebenarnya di balik korupsi Sandro ada para politikus yang juga ikut andil lalu menikmati hasil dari uang haram tersebut. To be the best replacement for Sandro. Antero Gomes, Jr. Have an electorate. What he doesn't have, like you. And you have the strings I'm pulling with Marta Regina and save all of your sorry asses. Beralih ke Miguel yang kini telah kembali ke tempat kerjanya. Di sana, atasannya telah berhasil menangkap para demonstran yang sebelumnya memberontak dan menciptakan kekacauan. Miguel pun ditugaskan untuk menginterogasi seorang wanita yang juga ikut ditangkap. Saat berada di ruang interogasi, tanpa disangka wanita itu mengaku jika dia tahu bahwa Miguel adalah pria bertopeng yang telah membunuh gubernur korup. Wanita itu sendiri bernama Nina dan berprofesi sebagai seorang programmer perangkat lunak. Secara diam-diam, Nina lalu menulis sebuah kode di atas buku yang ia bawa. Kode itu berisi password HP Nina yang di dalamnya ada bukti jika Miguel adalah pelaku pembunuhan sang gubernur. Miguel pun dengan segera menuju ruangan barang bukti dan berhasil menemukan ponsel milik Nina. Nina Souza, degree in computer science. How exactly does someone with a brain like yours get caught up in anti-government protests? My cell phone. There's a video on it proving what I'm talking about. This is my password. Go on. Singkat cerita, setibanya di rumah, Miguel mulai memeriksa isi ponsel tersebut. Di dalamnya, ia menemukan banyak dokumen penting milik sang gubernur yang telah diretas oleh Nina. Setelah melihat betapa berharganya informasi itu, Miguel lalu menyadari bahwa Nina bisa menjadi sekutu penting dalam misinya untuk membasmi para koruptor. Tanpa ragu, ia segera pergi menemui Nina. Setibanya di kediaman Nina,
Mereka lalu sepakat untuk bekerja sama dengan meretas data diri para pejabat korup yang terlibat dalam skandal bersama gubernur. Hasilnya sangat mengejutkan karena semua nama yang muncul adalah rekan-rekan dari Gomez. Tanpa membuang waktu, Miguel langsung bergerak membunuh para koruptor tersebut dengan dalih menegakkan keadilan. Miguel sangat yakin apa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Di sisi lain, Nina sendiri mulai merasa was-was karena khawatir pihak kepolisian akan melacak keterlibatannya karena saat ini identitas para pejabat korup tersebar luas di berbagai media. Miguel sendiri kembali datang ke kediaman Nina dan langsung memintanya untuk melacak dalang utama yang telah mendanai para koruptor. Namun karena sudah merasa was-was, Nina lalu menolak dengan berbagai alasan karena tidak ingin terlibat lebih jauh. Melihat Nina yang mulai ragu, Miguel kemudian menyerahkan sebuah surat yang berisi keringanan hukuman bagi ibu Nina yang saat ini mendekam di dalam penjara. Keesokan harinya, Nina pergi menemui ibunya di dalam tahanan. Saat bertemu, Nina berjanji bahwa tidak lama lagi ia akan bisa membebaskan sang ibu dari jeratan hukum. Namun ibunya hanya tersenyum pahit dan menjawab hal itu mustahil untuk dilakukan. How you doing? I don't want to talk about me. Let's talk about you. I landed myself a new freelance job. I'll get you out of here. Wake up, Nina. Thing we can do about this. Karena dijanjikan ibunya bebas, Nina akhirnya memutuskan untuk membantu Miguel dalam memburu sosok yang telah mendanai para koruptor. Ia pun merancang rencana untuk meretas kamera pengawas di sebuah apartemen, tempat yang akan digunakan sebagai lokasi pertemuan antara Ibu Regina dan juga Gomez. Sebelum menjalankan aksinya, Miguel sempat mampir ke tempat kerjanya untuk memastikan bahwa Edu tidak curiga terhadap pergerakannya. Namun tanpa disangka, Edu justru mengungkap sesuatu yang sangat mengejutkan. Pelaku ternyata bukanlah orang sembarangan. Karena dalam setiap aksinya, ia selalu berhasil menghilang tanpa meninggalkan barang bukti ataupun jejak sedikit pun. Menyadari bahwa Edu saat ini bisa menjadi penghalang dalam misi selanjutnya, Miguel pun memutuskan untuk mengajak Edu kembali pulang. Now there's one thing I just can't get my head around. You wanna know what I think? Son of a bitch killed 5 people without leaving a shred of evidence. Long-range rifle, close quarters combat, I say we go home and get some rest. Yeah. We can check out all this stuff tomorrow when we... You know what I think? It's late. Singkatnya, Miguel pun akhirnya berangkat menuju apartemen. Sementara itu, Edu sendiri ternyata memilih untuk kembali ke tempat kerjanya. Ia lalu mendapatkan informasi jika target selanjutnya dari sang sniper adalah Ibu Menteri Keuangan yang sedang mengadakan pertemuan rahasia dengan Gomez. Edu lalu menelpon Miguel untuk mengajaknya bertugas, namun panggilannya tak kunjung dijawab. Akhirnya, Edu pun berangkat sendiri ke lokasi pertemuan. Sementara itu, dari rumah, Nina terus memantau pergerakan Miguel melalui komunikasi jarak jauh. Saat Miguel berhasil menyusup ke dalam gedung, Nina segera memberitahu bahwa para pejabat termasuk Gomez dan juga rekan-rekannya sudah memasuki ruangan pertemuan. Namun belum sempat Miguel menghabisi para koruptor, tiba-tiba Edu muncul dari dalam gedung dan segera menyadari keberadaan Miguel. Dengan segera, Edu mengejarnya dan berhasil menembak punggung dari Miguel. Beberapa saat kemudian, Nina pun berhasil menemukan Miguel yang sudah terluka parah dan langsung mengobatinya. Hands up! Afraid I'm gonna need you to stitch it up for me. Pada keesokan harinya, Miguel kembali ke kantor dan mengumpulkan seluruh staf yang ada di ruangan. Dirinya mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk menyelidiki Ibu Menteri Keuangan karena segala bukti yang ada telah menunjukkan bahwa si Ibu Menteri telah terlibat dalam jaringan korupsi. Namun sebelum rencana tersebut disetujui, atasannya justru sudah menghentikan semua upaya Miguel. Dari sini Miguel pun akhirnya tahu jika atasannya telah disuap oleh Gomez, sehingga selalu berusaha menghalangi penyelidikan. We're looking into it. Sounds like someone helping that the security system was hacked. But whoever did it was pretty good. And go find these bastards. 60% of the state's public health budget made its way from... Hear that, masked motherfucker? To gain the most from Sandro Correa's death. Only interests us now is the victim of the masked man. All of lymphoma, this whole operation. What do you mean, Chief? Lymphoma, for lack of evidence. Walk you through the whole thing. Look, this is canceled.
For now, the lymphoma operation is closed. Karena dilarang untuk menyelidiki, Miguel semakin bertekad untuk memburu Gomez. Karena kini ia yakin bahwa Gomez merupakan dalang di balik semua kekacauan. Di sisi lain, Nina juga memberitahu kepada Miguel bahwa ia telah berhasil mendapatkan alamat Gomez. Saat malam tiba, Gomez sendiri mengadakan pertemuan rahasia dengan para pejabat penting. Dalam pertemuan itu, Gomez kembali mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan anaknya sebagai presiden untuk menggantikan Sandro yang sudah tewas. Namun alih-alih menerima rencana sang ayah, anak Gomez sendiri justru menentang hal tersebut. Ia lalu mengadu ke ibunya jika dirinya belum siap untuk menjadi seorang presiden. Gomez yang sudah bulat dalam keputusannya tetap memaksa sang anak untuk maju sebagai calon presiden. Di tengah perdebatan, sebuah hal yang sangat mengerikan tiba-tiba terjadi. I am not cut out for this. Do I look like presidential material? The most popular president this country. Not prepared for this. It's too much responsibility for me, Dad. I understand. But do you know what I'm grateful for? I've always been here. Bukannya bersedih karena putranya baru tewas, Gomez malah mengubah rencana untuk mencalonkan dirinya sebagai calon presiden. Di sisi lain, anak buah Gomez yang telah mengetahui lokasi kediaman Nina segera menyusup ke dalam rumahnya. Karena tidak mendapati Nina di dalam, anak buah Gomez lalu membunuh teman Nina yang kebetulan sedang berada di sana. Oliveira, I found the address. I need the details now. Can I help you, sir? This will be a lot less painful. My eyes are open to the suffering. 1 jam kemudian, Nina tiba di rumah dan terkejut mendapati temannya sudah terbujur kaku dengan luka tembakan. Menyadari bahaya yang sedang mengintai, ia segera melarikan diri ke tempat persembunyian Miguel. Tanpa disadari, anak buah Gomez sebenarnya telah membuntuti Nina sepanjang perjalanan. Saat Nina sudah tiba di tempat persembunyian, anak buah Gomez di luar segera mengepung Nina dan juga Miguel. Pertarungan sengit pun akhirnya tidak terhindarkan. Get out of here. Saat berusaha melarikan diri, Nina justru tertangkap oleh anak buah Gomez. Anak buahnya kemudian memberikan tawaran kepada Miguel. Jika ia ingin Nina selamat, maka Miguel harus membunuh lawan debat Gomez dalam acara yang akan digelar besok malam. Setelah kejadian itu, para polisi termasuk Edu akhirnya tiba untuk melakukan olah TKP. Di tengah penyelidikan, Edu tak sengaja menemukan ponsel milik Miguel dan memeriksa isi ponsel itu. Betapa terkejutnya Edu karena mengetahui fakta bahwa pelaku di balik serangkaian kasus pembunuhan para politikus tidak lain pelakunya adalah sahabat sendiri. Beberapa hari kemudian, debat calon presiden akhirnya digelar. Petugas keamanan sendiri sudah melakukan penjagaan dengan sangat ketat sebelum para calon presiden tiba di tempat. Dalam debat tersebut, Gomez akan berhadapan dengan Julia, seorang kandidat dari gender wanita. Keduanya akan beradu argumen demi mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Sementara itu, di sisi lain, Miguel yang sudah berada di lokasi mulai menghabisi para petugas keamanan. Namun saat ia bersiap menembak, tiba-tiba Edu muncul dan menggagalkan rencananya. Dalam kondisi terpojok, Edu meminta Miguel untuk melepaskan topengnya karena ia sudah mengetahui segala hal. Saat Miguel membuka topengnya, Edu menegaskan bahwa aksinya saat ini tidak ada bedanya dengan para koruptor yang ia benci. Namun Miguel mengabaikan perkataan Edu dan tetap melanjutkan misinya. Criminally inadequate operation of our privatization. Business and government, there would be no need to separate corporate. You can take the mask off, Miguel. Your hands are just as red as theirs. Put it down. Make me be the one to shoot you, Miguel.
Di sisi lain, anak buah Gomez yang sedang menonton siaran tersebut segera menyadari ada yang tidak beres dan langsung menghubungi rekan mereka di lokasi. Di saat yang sama, Nina memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi anak buah Gomez yang ada di dekatnya dan langsung kabur begitu saja. Kembali ke Miguel, dengan berat hati, Edu pun akhirnya menangkap Miguel bersama dengan rekan-rekannya. Ia lalu membawa Miguel ke dalam sel tahanan. Di saat yang sama, media juga melaporkan bahwa sosok di balik pembunuhan para koruptor telah tertangkap dan itu adalah Miguel seorang diri. Edu lalu membawa mantan istri Miguel untuk menemuinya dan berharap hal itu bisa menyadarkan Miguel. Wajah kecewa tidak bisa lagi disembunyikan oleh mantan istrinya. Sambil emosi, mantan istrinya mengatakan bahwa jika sang anak mereka masih hidup, ia pasti akan sangat kecewa dengan perbuatan ayahnya. Merasa Miguel sudah berubah dan bukan lagi orang yang ia kenal, mantan istrinya pun akhirnya pergi meninggalkan Miguel. Miguel, look at me. Look at me. Why? Huh? Tell me, Miguel. I don't know you. She doesn't deserve this. What would she think of you now? I never thought I'd say this, but I'm glad she's not here to see what her father's become. Di dalam sel tahanan, Miguel melihat siaran langsung hasil pemilu yang akan segera diumumkan. Dalam pemilu itu, rupanya Gomez berhasil mengungguli total suara dari Julia. Karena berhasil memenangkan pemilu, Gomez pun merayakannya dengan pesta di malam hari. Tak lama setelah itu, Miguel pun dibawa ke ruang interogasi. Dari luar, atasannya diam-diam memerintahkan salah seorang anak buahnya untuk menghabisi Miguel. Namun sebagai sosok yang telah memburu para koruptor, tentu Miguel dengan cepat bisa membalikkan keadaan. Setelah berhasil kabur, Miguel kini telah bersiap memburu Gomez dengan membawa banyak persenjataan. Sementara itu, Gomez dan rekan-rekannya tengah berpesta merayakan kemenangan tanpa menyadari jika Miguel telah membantai para pengawal satu persatu dan mulai memasuki area gedung. Singkat cerita, akhirnya Miguel pun berhadapan langsung dengan Gomez yang tetap terlihat tenang meskipun sudah banyak merugikan orang. Saat akan dieksekusi, Gomez sempat-sempatnya mengeluarkan kata-kata hari ini, bahwa korupsi tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi akan terus ada di seluruh dunia. Tanpa ada yang menggubris kata-katanya, Gomez pun akhirnya dieksekusi oleh Miguel. Tembakan yang dilepaskan Miguel tentu langsung memicu anak buah Gomez untuk berdatangan. Namun Miguel yang sudah merencanakan segalanya langsung meledakkan sebuah mobil yang berada di basement. Akibat ledakan itu, Gomez, para pejabat dan anak buahnya tewas di tempat. Media pun segera memberitakan bahwa tempat pesta Gomez telah berhasil dihancurkan oleh sosok yang mereka sebut sebagai sang pembangkit, yakni Miguel. Film pun akhirnya diakhiri dengan memperlihatkan seseorang yang menggunakan pakaian yang sama seperti Miguel yang sedang beraksi. Tak diragukan lagi jika Miguel ternyata berhasil kabur saat ledakan di gedung sebelumnya, dan kini ia telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat untuk menjadi eksekutor bagi para koruptor yang telah merugikan banyak orang. But until then... Sosok seperti Miguel inilah yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia. Di tengah korupsi yang merebak luas di berbagai daerah, kita membutuhkan sosok berdarah dingin yang berani mengambil resiko seperti Miguel untuk mengeksekusi para koruptor, bukan hakim yang selalu berlemah lembut kepada mereka. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka video kali ini, kalian boleh like, dan jika kalian suka dengan channel ini, kalian boleh subscribe. Sampai jumpa.